Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembahasan pertemuan ke-7 dari konsep sistem informasi. Karena kebetulan kita waktunya mepet dengan waktu berbuka puasa, maka dengan pertimbangan yang ada, saya jadikan pertemuan ini dengan rekaman video. Rencana ke depan selama satu sesi kita akan bahas tentang pengembangan sistem informasi. Kita lihat alasannya, tujuannya, lalu seberapa penting dan bagaimana sih pengembangan dari sistem informasi itu sendiri. Mungkin nanti di mata kuliah lain kalian akan bahas lebih dalam tentang pengembangan sistem informasi. Nah, kalau di KSI atau konsep sistem informasi itu kita akan melihat ya metode, sedikit kita melihat metode yang ada pada sistem informasi dan juga tujuan, lalu tim-timnya, dan bagaimana nanti step by step-nya. Oke, ini ada overview-nya, nanti kalian bisa cek sendiri. Materinya sudah saya bagikan di kampus ya. Pada pengembangan sistem informasi, ada tim-tim yang berlaku atau tim-tim yang memiliki peran masing-masing. Di sini ada 6 secara umum. Nanti untuk besar kecilnya project sistem informasi, maka disesuaikan tim-tim yang ada. Karena kalau misalkan tidak disesuaikan, nanti terkadang kelebihan atau kurang. Adapun gambaran umumnya nanti pada sistem informasi, yang pertama di situ ada manajer analisis sistem yang biasanya nanti mengatur ya dan juga mengkoordinasikan antara sistem dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu ada ketua analisis sistem. Kemudian ada analisis sistem senior, analisis sistem junior, ada pemrograman aplikasi senior maupun junior. Nah, ini ada beberapa contoh dari model pengembangan SI yang umum. Itu ada SD Software Development Cycle ya, SDLC ya, Software Development Life Cycle, yang nanti kita akan bahas lebih ke ini ya. Pertama diawali dengan planning juga bisa dibilang nanti ada investigasi, analisis, analysis, lalu ada design, implementation, testing, dan integration, lalu ada maintenance. Kemudian yang sebelah kanannya atau yang di tengah itu adalah model waterfall ya. Di mana ini seperti air terjun. Jadi pertama dilihat dulu spesifikasi kebutuhan sistem pada permasalahan itu seperti apa, kemudian dianalisis, dirancang, implementasi, integrasi, dan pemeliharaan. Nah, ini kalau pada waterfall ini dia langkahnya turun. Kalau misalkan kita melihat ke waterfall ini, maka kita tidak bisa mengulang lagi nanti. Misalkan di perancangan ada kendala, kalau misalkan mengikuti kaidah waterfall, maka dia nggak bisa ke analisis, dia harus turun ke bawah dan seterusnya. Nah, ini bisa dibilang kalau literatur yang ada menyebutkan metode ini adalah metode yang kuno atau yang dalam. Lalu yang sebelah kanannya ini ada spiral, jadi berbentuk spiral seperti ini. Terlihat pertama kali di situ review ya, lalu ada risk analysis, ada prototype 2, simulation, operation concept, requirement plan, life cycle plan, dan seterusnya. Oke. Sebanyak nanti sistemnya itu mau dijadikan seperti apa. Lalu yang bawah ini ada RAD, prototype cycle ya. Kalau tradisional adalah yang atas, perbandingan dengan RAD, nanti di sini akan terjadi refine, build, and demonstrate. Terus saja berputar sini. Kalau sudah ya kira-kira secara demonstrasinya memenuhi requirement, maka bisa lanjut ke testing dan dilanjut dengan implementation. Jadi difokuskan ke bagian ini, prototype cycle. Oke. Jadi di pengembangan sistem merupakan set kegiatan yang akan membawa suatu proyek kepada suatu kondisi di mana keputusan manajemen dibutuhkan untuk melanjutkan atau tidaknya proyek. Ya. Jadi pengembangan sistem itu step by step-nya dilakukan untuk membuat sebuah sistem yang sesuai dengan requirement project atau perusahaan. Nah, nanti di setiap
stepnya, karena kan sebuah set kegiatan ya, nanti di setiap stepnya ada orang-orang yang berperilaku, ada orang-orang yang nanti memiliki peran. Biasanya nanti diawali dengan manajer, tadi kan manajer diserahkan ke ketua, kemudian diserahkan ke analis senior maupun junior, lalu nanti diminta untuk dibuatkan oleh tim programmer, gitu ya. Nah, ini SDLC, pertama diawali dengan analysis, design, implementation, maintenance, dan nanti terus berputar, planning lagi, analisis lagi, dan seterusnya. Jadi terus dikembangkan, tidak berhenti. Oke. Nah, kegiatan pengembangan sistem itu juga merupakan kumpulan dari tugas manajemen yang berkaitan secara logis, yang apabila selesai dikerjakan nantinya akan menghasilkan suatu tujuan tertentu. Kegiatan ini nanti ditentukan oleh produk akhir yang dihasilkan. Oke. Ini ada beberapa tahapan dan kegiatan kalau kita mengacu ke SDLC tadi ya. Pertama ada investigasi sistem, nanti di situ berisi studi awal dan studi kelayakan. Lalu ada analisis sistem, di mana di tahap analisis sistem ada pembahasan sistem yang berjalan, lalu juga ada menentukan kebutuhan sistem baru, lalu membuat rancangan sistem baru. Masih kasaran begitulah ya. Kemudian tahap rancangan sistem atau desainnya tadi ya, yaitu ya yang penting adalah membuat sistemnya baik secara teknis maupun non teknis ya. Kemudian pembuatan dan pengetesan program, lalu training user. Jadi di tahap sistem, selain membuat sistem itu sendiri, karena memang komponen sistem kan ada juga user ya, atau brandware. Nah, itu juga perlu ditetapkan nih, bagaimana nanti user itu dalam mengoperasikan SI, maka perlu ada yang namanya training. Lalu di tahap implementasi nanti termasuk juga di situ ada tes sistem, pemasangan dan peralihan sistem, review hasil implementasi, dan juga laporan pembangunan sistem. Di tahap investigasi sistem, tujuannya di sini ya, adalah melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pengembangan sistem informasi. Jadi mengikuti nih, kira-kira perusahaan butuh apa. Kemudian melanjutkan usaha pengembangan sistem informasi kepada tahap berikutnya dari siklus hidup pengembangan sistem informasi. Lalu menyempurnakan sistem yang maksudnya adalah, jadi sistem mungkin sudah ada, tapi perlu nih dianalisis biar sistem itu terus terupdate. Kebutuhan user seperti apa, lapangan seperti apa, perkembangan zaman seperti apa. Dan itu hal-hal inilah yang nanti membuat sistem informasi itu tetap eksis dan juga sesuai dengan zaman. Kemudian pada tahap investigasi, penggunaan perangkat lunak tertentu yang dimiliki oleh pusat informasi hasilnya adalah kemampuan untuk menghasilkan laporan yang diperlukan langsung oleh pemakai sistem sendiri dengan bantuan analisis sistem yang ditugaskan pada pusat informasi. Kemudian tujuannya lainnya adalah menolak atau menangguhkan permintaan pengembangan sistem tersebut apabila dipandang tidak layak dari segi finansial dan operasional. Jadi tim analis sistem, tadi kan ada analis senior dan junior ya, itu memberikan saran dan juga disejajarkan ya dengan apa yang disesuaikan apa yang dimau oleh si perusahaan. Kalau misalkan ternyata analis SI itu melihat apa yang diminta perusahaan itu nampaknya sulit direalisasikan karena ada hal tertentu ya. Nah, nanti tim analis menyampaikan dan memberikan saran biasanya. Kira-kira kalau misalkan plan A nggak bisa, nanti plan B seperti apa. Nah, itu nanti terjadi mix and match ya, penyesuaian, kemudian baru nanti muncul lah finalisasi apa yang mau dibangun itu seperti apa. Oke. Sebenarnya secara umum langkah dari tahap investigasi nanti itu biasanya menyadari masalah dulu, problemnya di perusahaan seperti apa, kemudian mendefinisikan masalah, lalu menentukan ketika masalah sudah ada, lalu kan punya ide nih, kira-kira nanti tujuan sistem seperti apa.
kemudian mengidentifikasikan kendala sistem, membuat studi kelayakan, terus juga nanti dilanjutkan dengan mempersiapkan usulan. Lalu tadi ya kita menyetujui atau menolak penelitian proyek. Seperti tadi kan, kira-kira S ini menjawab masalah atau enggak. Kalaupun enggak, ya solusinya seperti apa. Oke. Ini yang di sebelah kanan adalah alur tahapan proses yang terjadi pada investigasi sistem. Oke, ada kebutuhan informasi tadi kan ya, masalahnya apa, problemnya apa. Lalu didefinisikan, kemudian rencana kerja awal, penjelasan prosedur sistem berjalan, nanti mengklasifikasi masalah berbagai sistem berjalan. Lalu nanti ada membuat alternatif pemecahan masalah. Lalu di sini ada solusi pemecahan masalah itu apa, mengevaluasi sistem yang berjalan, rencana kerja studi kelayakan. Di sini ada alternatif pemecahan masalah, klasifikasikan permintaan BANSIS, laporan permintaan BANSIS. Pada tahap analisis sistem, ini dilakukan setelah tadi investigasi sistem dan sebelum tahap perancangan sistem sebelumnya dilakukan. Tadi kan di tahap analisis kan penting ya, kita menolak atau menyetujui proyek sistem informasi. Dan sangat penting karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya, yaitu analisis sistem. Analisis sistem tadi kan habis investigasi atau planning, analisis, terus desain ya. Jadi kalau misalkan di sini salah ada analisnya, maka nanti juga akan terjadi kesalahan dalam desain sistem. Adapun proses analisis sistem gitu. Dalam pengembangan SI merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan penyusunan alternatif pemecahan masalah kalau misalkan tadi tidak disetujui usulan dari perusahaan. Nah, tujuan utama dari analisis sistem di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Lalu membantu para pengambil keputusan, yaitu pimpinan tadi, untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolak ukur hasil yang telah dicapainya, mengevaluasi sistem-sistem yang telah ada dan berjalan sampai saat ini, merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai berupa pola pengolahan data dan pembuatan laporan yang baru. Yang terakhir, tujuannya menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem dan penerapannya serta perumusan langkah dan kebijaksanaan. Oke, langkah-langkah dari analisis sistem ya. Nanti kan bisa tuh mengumumkan penelitian sistem. Di sini ada mekanisme pengajuan rancangan proyek. Jadi kita mau berlanjut ke desain ya, step desain atau rancangan proyek SI terutama ya. Ada beberapa stepnya, diawali dengan mengumumkan penelitian sistem. Oke. Lalu kemudian mengorganisasikan tim proyek oleh manajer. Kemudian manajer juga mendefinisikan kebutuhan informasi, lalu mendefinisikan kriteria kinerja sistem informasi seperti apa, di mana nanti oleh analisis sistem menyiapkan usulan rancangan dari manajer, lalu memberikannya kesimpulan apakah menerima atau menolak proyek rancangan dari manajer. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya ada perancangan sistem. Kalau misalkan ternyata sudah di ACC oleh tim analis sistem, maka lanjutnya adalah perancangan sistem. Tadi kan di perancangan sistem termasuk juga nanti training user, karena memang ketika sistem ada, kalau brainware-nya tidak dikenalkan dengan sistem informasi, ya nggak akan bisa gitu. Jadi seakan-akan buat alat tapi itu sudah nggak ada yang bisa pakai. Maka jangan sampai seperti itu, perlu adanya training. Sebenarnya secara umum, secara bagi
pembagian sistemnya itu dibagi menjadi dua, yaitu rancangan sistem secara umum dan rancangan sistem nantinya secara rinci. Di sini tertulis tujuan dari perancangan sistem informasi itu adalah melakukan evaluasi serta merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci dan menyeluruh dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan. Kemudian mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah struktur data yang teratur dengan sistem yang akan dibuat yang dapat memberikan kemudahan dalam pemrograman sistem. Ya bisa dibilang tim database, jadi di perancangan sistem orang-orang database nanti mengumpulkan data mentahan. Karena nanti data-data ini akan dipakai untuk informasi yang akan dikeluarkan oleh sistem itu sendiri. Selain itu juga menyusun perangkat lunak sistem yang akan berfungsi sebagai sarana pengolah data dan sekaligus penyaji informasi. Kemudian menyusun kriteria tampilan informasi yang akan dihasilkan secara keseluruhan sehingga dapat memudahkan dalam pengidentifikasian, analisis dan evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada dalam pelaksanaan sistem yang sama. Kemudian penyusunan tadi ini training, karena untuk training user juga di sini penyusunan manual book bagaimana cara pengoperasian perangkat lunak sistem yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan training serta penerapan sistem sehingga sistem nantinya dapat dioperasikan oleh organisasi. Jadi nanti kan sistem itu dibuat oleh programmer lah ya, atau stakeholder yang nanti punya wewenang untuk membuat sistem informasi. Tapi kan ketika sistem sudah dibentuk, tentu orang-orang yang ngebuat nggak butuh, karena kan tugas mereka cuma buat aja. Nah, setelah SI jadi, siapa yang pakai itu kan user. Kalau misalkan sebagus apapun sistem ataupun sesederhana sistem, kalau misalkan user atau yang pakai itu nggak tahu caranya, ya udah sama aja, mending kembali ke konvensional, gitu. Perlu ada sistem informasi. Maka penting di perancangan sistem untuk membuat manual book dan juga melakukan training ya. Oke. Setelah desain sistem sudah terbentuk, maka nanti tahap selanjutnya adalah implementasi sistem. Di mana tahap implementasi merupakan prosedur nih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen rancangan sistem yang telah disetujui. Kemudian menguji, menginstal, dan memulai penggunaan sistem yang baru. Jadi di tahap implementasi itu berarti sebelum dibagikan ya istilahnya, sebelum nantinya akan disebarluaskan, perlu nanti di implementasi sistem itu juga menguji sistem yang telah dibentuk ya tahapannya. Nah di sini secara umum tujuan dari implementasi sistem yaitu pengkajian mengenai rangkaian sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras dalam bentuk sistem jaringan informasi terpusat agar dapat diperoleh sebuah bangunan atau arsitektur sistem informasi. Lalu melakukan uji coba perangkat lunak sistem sebagai pengolah data sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah nantinya ya secara umum yang harus dilakukan pada tahap ini itu adalah merencanakan penerapan. Lalu mengumumkan penerapannya mau kapan, seperti apa gitu ya. Mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, habis itu menyiapkan database, kemudian menyiapkan fasilitas fisik, tadi termasuk juga mendidik peserta dan pemakai masuk ke sistem. Oke, itu tadi beberapa tahapan dari development system ya, dimana ini gambaran garis besar untuk metode yang umum yaitu SDLC, Software Development Life Cycle. Planning, analisis, desain, implementasi. Terkadang juga nanti perlu tuh di nomor 6 ada maintenance system informasi. Tentu kan selain maintenance juga nanti kan maintenance kan perawatan ya. Nanti juga ada
pembaruan sistem. Nah, baru mulai lagi dari awal, planning lagi kira-kira ini user atau konsumen itu butuh apa dari SI-nya yang telah kita buat. Oh, ternyata ini menu, misalkan ya, informasi apa, e-commerce gitu kan. Ternyata user itu ketika mengakses SI dari e-commerce itu, terutama pembeli misalkan gitu ya, itu terjadi error di menu keranjang ya. Menu keranjang kan nyimpan pilihan apa yang mau dibeli gitu. Oh, ternyata terjadi error tuh di keranjang. Nanti baru di situ tim analisis bagaimana, apa yang salah gitu ya, apa yang kira-kira kurang. Mungkin sistemnya sudah benar, tapi ternyata kayaknya perlu ada arahan atau pedoman untuk user ketika mengakses keranjang, tampil menu keranjang itu seperti apa. Itu di analisis sistem ini bekerja. Lalu dimulai lagi desain dan seterusnya sampai nanti sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke. Lalu di sini ada gambaran sedikit tentang audit. Jadi secara garis besar, audit merupakan, karena ini SI ya, proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk membuktikan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian yang memadai. Kemudian apakah aktivitas ini itu baik, kemudian tidak disalahgunakan serta terjaminnya integritas data. Karena kan core ya atau inti dari SI memang data. Kalau memang ternyata terutama buat data-data penting ya, data penting seperti KTP, kemudian juga mungkin nomor bank gitu ya, lalu juga data keluarga yang biasanya itu kan dibutuhkan untuk mengakses bank. Kalau misalkan itu terbongkar dengan mudah, orang yang tidak berwenang itu mengakses data user, kemudian dapat menyalahgunakan ya apa yang telah dia dapatkan. Maka tim audit ini perlu menjamin kira-kira sistem itu benar-benar menjaga integritas data atau enggak. Nah, di sini audit sistem itu dilakukan untuk dapat menilai apakah sistem komputerisasi suatu organisasi dapat mendukung pengamanan aset. Lalu, apakah sistem komputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Kemudian, apakah sistem komputerisasi tersebut efektif, efisien, dan data integritinya terjamin? Nanti audit sistem ya, itu dibagi jadi dua kategori, ada application control dan juga general control. Tujuan dari general control itu lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan juga meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Adapun untuk tujuan dari application control itu memastikan bahwa data input secara benar ke dalam aplikasi diproses secara benar dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Ini tujuan audit sebagai sebuah tools SI ini perlu diaudit agar hasil dari sistem informasi ini dapat dijamin mutunya. Adapun tujuan audit SI menurut Ron Weber ya dapat disimpulkan secara garis besar itu ada 5 tahapan. Yang pertama, meningkatkan keamanan aset-aset perusahaan, tentu ya, karena perusahaan sendiri pun nggak mau karena akibat kesalahan dari pembuatan SI, aset-aset perusahaan menjadi tidak aman. Aset perusahaan kan seperti hardware, ada software, SDM, file data tadi ya. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan dan menjaga integritas data. Jadi audit itu dimunculkan atau didatangkan agar membuat integritas data yang terkumpul itu aman. Kemudian meningkatkan efektivitas sistem. Ya kalau memang ada
hal yang tidak efektif di audit kira-kira efektifnya seperti apa. Selain itu juga efisiensi dan juga ekonomis. Ekonomis nanti berkaitan dengan keuangan ya. Selain itu juga tujuan audit SI dapat dikelompokkan dalam dua aspek utama dalam pengelolaan teknologi informasi. Yang pertama adalah conformance, yang kedua adalah performance. Tujuan kesesuaian ini maksudnya difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality, integrity, availability, dan juga compliance. Kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan juga kepatuhan. Adapun dari segi performansi gitu ya, difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerjanya seperti efektivitas sistem, efisiensi, dan juga keandalan sistem. Oke, ini ada proses audit. Jadi ini secara umum proses audit ada 7 langkah. Yang pertama, implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak. Tetapkan langkah-langkah audit yang rinci, kemudian gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. Kemudian setelah itu langkahnya buat laporan berserta kesimpulan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan. Telah kembali apakah tujuan audit tercapai, kalau belum ya dicek, kalau ternyata melenceng dari tujuan ya berarti ulang lagi dari awal. Setelah laporan itu dibentuk ya atau dibuat, maka kita harus mengembalikan nih, kan tim audit sudah selesai membuat auditnya, laporan, lalu dikembalikan ke mulai apakah nanti ditujukan untuk perusahaan atau bisa langsung ke analis sistem. Pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta kontrol praktis. Jadi buat orang-orang yang nanti penting nih, buat orang-orang yang bakal menekuni bidang sistem pembuatan sistem informasi, bisa nanti jadi tim audit SI. Jadi kalau sudah banyak pengalaman kan sudah mulai tergambar nih, kira-kira perusahaan sistem informasi bank itu seperti apa efektifnya, efisiensinya, kerahasiaan, integritasnya seperti apa. Tentu berbeda dengan e-commerce, tentu berbeda dengan misalkan sistem informasi geografis yang biasanya tidak berkaitan dengan keuangan user. Oke. Nah, ini ada beberapa audit ya, nanti berdasarkan apa. Pertama adalah berbasis risiko, yang kedua berbasis kendali, yang ketiga berbasis komputer. Nanti di audit berbasis komputer, oke, itu akan mengacu pada pada beberapa jenis standar kontrol EDP seperti Committee of the Sponsoring, COBIT, SARBOX, ISO, dan juga Basel. Nah, tadi di audit berbasis komputer kan ada 5 ya, 5 standar kontrol. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga analisis sistem informasi. Tadi disebutkan ada ISO 17799, di mana kalau kita berbicara tentang IT ya, keamanan data elektronik, menjadi hal yang sangat penting tuh untuk perusahaan penyedia jasa TI ataupun industri lain gitu kan. Keamanan, kata kunci adalah keamanan data elektronik. Nah, tujuan dari pembuatan ISO 17799 itu untuk menghadirkan sebuah standar sistem manajemen keamanan informasi. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, kalau ternyata kalian butuh untuk melihat audit sistem informasi. ISO 17799. Biasanya setiap ISO nanti ada tim ahlinya ya yang menilai, dan juga ada sertifikatnya kalau ternyata lolos ya, nanti kalian bisa menjadi orang-orang yang mengaudit dengan pedoman ISO 17799. 17799.
Oke, nampaknya itu apa yang sedikit dari saya berkaitan dengan pengembangan SI dan juga audit. Jadi intinya kalau pengembangan sistem informasi yang akhir-akhir lagi booming itu adalah agile ya, atau tulisannya agile. Agile itu kolaborasi secara umum. Nanti kalian bisa cek sendiri agile dari sistem development. Oke. Perhatikan kalau kalian mau menjadi orang yang membuat sistem informasi, perhatikan tadi SDLC selalu secara umum kan biar sistem itu terus update, kalian gunakan aja metode software development cycle. Oke. Jadi kalau waterfall itu jadi kalau misalkan yang tahapan sebelumnya belum selesai atau terjadi masalah, maka baiknya tidak lanjutkan. Terus saja digodok di situ ya, atau didiskusikan sampai masalahnya selesai. Kalau ternyata nggak selesai, berarti ada metode yang salah dari atasnya itu apa. Maka nanti dibuat lagi metodenya mulai waterfall lagi dari atas kembali. Oke, sepertinya itu dari saya sedikit. Ini saya ambilkan dari ini ya, dari konsep sistem informasi tata Sutapra. Ini sekaligus merupakan akhir dari pertemuan kita di UTS. Nanti kalian bisa pelajari kembali untuk menjadi bahan pengerjaan ujian tengah semester. Dari saya sekian, terima kasih atas partisipasinya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.